Halo guys, podcast ini tayang setiap Sabtu dan Minggu. Jangan lupa dengerin sebelum bobo ya. Jejak Clara, sedih yang meninggalkan jejak dan bahagia datang mengejar setelahnya. Gua Yulianti, kembali dengan berbagai cerita di dalamnya, siap curhat dan mendengarkan curhatan Anda. Apa sih definisi kesempurnaan menurut kalian? Zaman sekarang, kesempurnaan bahkan udah jadi patokan untuk mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Melupakan betapa peliknya perjuangan yang tak kunjung berakhir, kamu hanya memikirkan kesempurnaan, padahal itu hal yang mustahil. Yang menginginkan kesempurnaan memang tak akan pernah merasa cukup, karena dengan segala macam cara, dia akan mencarinya. Boleh berusaha untuk mencapai asa, namun jika sempurna sudah menjadi kewajiban, maka bersiaplah untuk setiap kali kamu menyalahkan dirimu sendiri. Karena gagal seringkali menerpa tanpa kita tahu kan. Lu pasti pernah ngerasain di fase pengen banget kayak orang lain kan? Pengen banget kayak mereka. Yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang banyak bakatnya, yang ekonomi keluarganya stabil, yang hubungan keluarganya deket, yang kisah percintaannya lancar-lancar aja. Lu pengen kan kayak mereka? Dan lu selalu ngerasa kurang dari segala aspek. Lu selalu ngerasa kurang dari segala macam yang lu punya. Selalu ngerasa gagal. Selalu ngerasa gak berguna. Selalu ngerendahin diri lu sendiri. Jarang nerima masukan dari orang lain. Pokoknya lu pengen hidup lu sempurna aja. Tapi yang menurut lu sempurna itu mereka gak bener-bener sempurna. Karena lu cuman ngeliat dari sudut pandang lu yang gak nerima diri lu sendiri. Makanya lu sibuk ngebanding-bandingin hidup lu sama orang lain. Toh kita semua tahu kan, kita hanya manusia biasa yang dititipin berbagai problematika sama Tuhan. Bahkan Tuhan pun tahu lu itu lembek, payah, labil, dan susah diatur. Makanya lu diberi banyak soal supaya lu bersusah payah buat ngejawabnya. Sempurna itu bukan tujuan. Itu obsesnya lu terhadap hasil dari jerih payah lu sendiri. Tujuan lu bukan sempurna. Tujuan lu bertahan hidup. Kalau lu berpikir apa-apa harus sempurna dulu, hidup lu gak akan pernah cukup. Dan ketika lu gak pernah ngerasa cukup atas apa yang lu dapet, lantas lu akan bersyukur di fase yang mana? Nunggu sempurna dulu? Nunggu apa-apa perfect dulu? Nunggu sempurna buat bersyukur gak mungkin. Bersyukur bukan suatu pilihan yang harus nunggu giliran. Maka dari itu, lo harus terima apa yang lo dapetin dari lelahnya perjalanan yang lo alamin. Diri lo capek. Lo butuh apresiasi atas semua yang lo lakuin terhadap keberlangsungan hidup lo. Kalau emang belum sampai, bukan berarti gak akan tercapai. Terkadang, seseorang terobsesi buat jadi sempurna itu karena banyaknya tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Orang tua contohnya, dituntut sempurna dalam segala aspek, ngebuat lu jadi orang yang gak bisa handle diri lu sendiri. Lu bakalan kewalahan ngadepin seluruh ekspektasi lu. Dan ketika usaha lu gak membuahkan hasil yang baik, yang lu dapet malah luka.
karena lo pengen sempurna dan hasilnya nihil. Banyak tuntutan, banyak juga ya lukanya when lo ngedengerin cemoohan orang tentang lo. Lo kenapa sih apa-apa harus perfect? Hey, maksa banget sih pengen perfect. Caper ya lo, si paling sempurna. Haha. Mereka gak tahu kan betapa tertatih-tatihnya lo buat bertahan hidup. Betapa bersusah payahnya lo buat nyanggupin seluruh tuntutan yang ada. Dan dengan gampangnya mereka ngejatuhin lo dengan berbagai cemoohannya. Kalau ada yang bilang kayak gitu sama lo, jangan ditanggepin. Mereka cuma orang yang sok tahu, yang ikut campur dalam perjalanan hidup lo. Mereka gak pernah tahu seberapa banyak air mata yang lo keluarin karena setiap malam harus nangisin berbagai tuntutan. Dan point of view-nya, kita belajar berdamai sama diri kita sendiri ya. Terima apapun yang terjadi, selagi yang lo dapat adalah hasil jerih payah lo. Lo jangan untuk terlalu keras sama diri lo sendiri. Orang tua kita punya hak buat ngasih kita pilihan. Tapi kebanyakan orang tua zaman sekarang nuntutnya itu kebanyakan. Harus ini, harus itu. Harus nurutin semua kemauan mereka. Kalau seandainya lo sanggup nurutin semua tuntutan mereka dan lo gak keberatan atas semua itu, ya no problem. Yang jadi masalahnya ketika orang tua lo gak memikirkan lo sanggup atau enggak. Dan jalan keluarnya lo harus paham sama diri lo sendiri. Memaksakan bukan hal yang bagus buat kesehatan mental lo. Lo bisa jadi apa yang lo mau tanpa harus ngebandingin kemampuan lo sama orang lain. Lo bisa banggain kedua orang tua lo dengan kemampuan lo. Terima apa yang lo harus terima. Seperti halnya apapun ada konsekuensinya. Nerima di sini bukan berarti pasrah tanpa ada usaha ya. Beda. Maksud dari nerima di sini, ya selagi lo udah berusaha semaksimal mungkin, gimana pun hasilnya ntar, lo harus terima itu. Entah itu kegagalan, kekalahan, kesedihan, semua itu bakalan jadi warna buat hidup kita. Ketika di dunia emang dasarnya gak ada yang sempurna, lo harus nyempurnain proses lo sendiri. Gak boleh kalah sama gagal. Kalau lo gagal sekarang, ini bukan akhir. Jangan dulu ngerasa cukup karena sebuah proses yang lo kerjain. Tapi, merasa cukuplah nanti dengan hasil yang kamu terima. Ingat, semua hasil pasti akan ada cacatnya. Tapi, ketika kamu merasa cukup, cacat itu tak berarti apa-apa. Kamu akan tersenyum melihat seberapa hebatnya kamu menerjang ombak saat itu. Kamu akan tersenyum mengingat seberapa sulitnya kamu untuk bangkit saat itu. Kalau gagal, ya coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Kalau terus-terusan gagal, ya coba yang baru. Dunia ini luas, otakmu saja yang sempit. Jangan takut mencoba hal baru. Terima hasil dari kerja kerasmu. Berhenti banding-bandingin diri. Terus, kalau kamu gagal, bangkit sendiri. Orang lain disemangatin, masa kamu gak tahu sih cara nyemangatin diri kamu sendiri? Gua Yuli, semoga kita menjadi teman baik ya. Sampai jumpa di episode-episode Jejak Lara selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik.
meskipun kita sebenarnya tak baik-baik saja.